Selamat datang kembali di tutorial DHIS2 ASDK Imunisasi. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang reporting rate. Untuk masuk pada menu reporting rate, klik Search Apps. Kemudian, ketikkan kata kunci report. Kemudian, pilih menu Reports. Setelah itu, kita akan masuk pada tampilan menu Reports seperti pada layar. Pada tutorial kali ini, kita hanya akan membahas tentang modul dataset report, reporting rate, summary, dan resource. Pertama, pada dataset reports. Modul dataset reports digunakan untuk mendapatkan laporan singkat dari data yang telah di-entry pada dataset. Sebagai contoh, dataset laporan bulanan pada bulan Januari 2019. Pertama, pilih dataset, imunisasi data, kemudian pada report period, pilih monthly. Contoh data pada bulan Januari tahun 2019. Kemudian, pilih get report. Tampilan yang disajikan berikut merupakan contoh report yang telah tersusun. Data elemen, ada imunisasi DPT-HB HIB3, campak 1, campak 2, polio 2, dan sebagainya. Kemudian juga akan tertera jumlah anak yang sudah mendapatkan imunisasi tersebut, baik anak laki-laki maupun perempuan, dan juga totalnya. Laporan ini juga bisa di-download dalam bentuk format XLS atau PDF. Kedua, reporting rate summary. Pada modul reporting rate summary, kita dapat mengetahui tingkat laporan dari data yang sudah dilakukan entry dalam dataset. Sebagai contoh, melihat laporan bulanan imunisasi data, yaitu pada bulan Januari 2019. Pilih dataset imunisasi data, kemudian pada report period, pilih monthly. Data pada bulan Januari tahun 2019. Kemudian, pilih get report. Selanjutnya akan muncul laporan seperti berikut. Terdapat kolom name, merupakan organization unit di mana lokasi data berada. Sebagai contoh, di kota Jakarta Selatan yang memiliki 88 organization unit di bawahnya berupa rumah sakit dan puskesmas. Kemudian ada kolom Null Actual Report, menunjukkan organization unit mana yang telah mengeklik tombol complete saat mengisi data entry. Angka 4 di sini menunjukkan bahwa sudah terdapat 4 organization unit atau puskesmas di wilayah kota Jakarta Selatan yang telah mengeklik tombol complete pada saat mengisi data entry. Selanjutnya, kolom Null Expected Report. Pada kolom ini menunjukkan total dataset yang diharapkan lengkap oleh seluruh organization unit. Nilai dari Null Expected Report ini akan sama dengan jumlah organization unit yang akan melakukan data entry. Misalkan, pada laporan berikut, kita menghitung jumlah organization unit dimulai dari RSUD Jati Padang hingga Rumah Sakit Siloam TB Simatupang, maka total organization unit yang ada pada wilayah Jakarta Selatan adalah 88. Kolom selanjutnya, Null Reporting Rate, menunjukkan tingkat pelaporan yang berasal dari perhitungan nilai pada Null Actual Reports dibagi Null Expected Reports dikali 100%. Misalkan, nilai 4,5 merupakan hasil perhitungan dari 4 dibagi 88 dan dikalikan 100%.
Kemudian, kolom selanjutnya adalah null actual reports on time, merupakan nilai dari jumlah organization unit yang mengeklik tombol complete tepat pada waktunya atau sebelum deadline pengumpulan data entry. Null reporting rate on time merupakan nilai presentase jumlah organization unit yang mengeklik tombol complete tepat pada waktunya dari jumlah seluruh organization unit yang ada. Selanjutnya, yang terakhir, modul atau menu resource. Modul resource digunakan sebagai media penyimpanan dokumen yang dapat diunduh oleh pengguna lain. Misalkan kita ingin membagikan contoh laporan Excel standar data imunisasi kepada pengguna lain. Langkah pertama, silakan klik tanda plus seperti pada tampilan layar. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada tampilan layar berikut. Pertama, pada details, kita perlu mengisikan nama file atau dokumen yang ingin kita upload. Kemudian, pada resource type, kita dapat memilih sumber penyimpanan file tersebut. Misalkan pada opsi external URL, yaitu jika file atau dokumen tersebut tersimpan pada penyimpanan cloud storage, misalkan pada Google Drive, OneDrive, atau iCloud. Jika kita memilih opsi ini, maka akan muncul kolom untuk mengisikan URL di mana file tadi tersimpan pada cloud storage. Kemudian pada opsi upload file, yaitu apabila file atau dokumen tersimpan pada perangkat laptop atau PC yang digunakan saat ini dan ingin diunggah pada penyimpanan ASDK imunisasi. Jika kita memilih opsi upload file, maka akan muncul menu resource. Pada resource, kita bisa menghendaki pengguna lain untuk dapat mengunduh file yang akan kita unggah sebelumnya. Kita dapat memilih opsi Yes. Selanjutnya, pada Select File, kita dapat memilih file yang ingin kita unggah yang tersimpan pada laptop atau PC. Dan setelah terpilih, kita klik pada bagian Add Resource. File atau dokumen yang tersimpan pada menu resource ini dapat diakses atau diunduh pada dashboard jika sudah ditambahkan pada dashboard. Demikian tutorial mengenai reporting rate DHIS2 ASDK imunisasi. Selamat mencoba dan terima kasih.